Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Furudul ghusli. Kemarin sampai sudah penjelasan tentang fardu di dalam mandi wajib. Yang diwajibkan ketika mandi junub atau mandi hadas besar, atau kita sebut juga mandi wajib, ada dua. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badan bil ma', yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Itu Jadi mandi wajib itu tak ada ribet, cuma dua itulah, niat dengan meratakan air ke seluruh badan. Itulah yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa tidak wajib meratakan, serah gitu. Nak nyiram palak jadi, nak nyiram palak jadi. Ada yang dinginan misalnya nyiram badan, palak tak basah, tak apa. Tapi kalau mandi wajib, nak dinginan, nak kepanasan, pokoknya seluruhnya harus basah. Itu maka tu galak lesu tu kan, subuh-subuh mandi. Iya. Iya. Salah dewek. Mana ya? Tak baca harus mandi subuh. Itu jadi harus diratakan seluruh badan. Mulanya dari mana? Bebas. Mulanya bebas. Intinya itu dua. Wajibnya itu dua, niat dengan meratakan air ke seluruh badan. Adapun memulainya, adapun tata caranya itu sunnah. Jadi nak mulainya misalnya ada orang, kan ada orang tu ngato ke kalau nyiram kepala tak bagus Ya, kalau mandi nyiram kepala tu langsung. Ujinya tak bagus kan? Naik darah je kan? Ya, terserah. Misalnya, aku ni lah tua pula, misalnya nak mandi dari kepala tu kaki, kalau berenyang kalau badan ni misalnya, dari kaki dah apa? Karena sunat itu kan dari kanan, laki kiri pula, kaki bawah ngatur ke seluruh badan. Itu sunnahnya. Adapun kewajibnya bebas nak dari mana, intinya gato. Itu intinya gato. Lipetan dikosok, jari-jari dikosok. Selo-selo ini lepet-lepetan ini kele. Apalagi yang perut besar itu kalau duduk lipat berapa kali lipetan itu. Itu nak digosok itu. Iya, tu beci yang kata perut, alhamdulillah. Ini ada perut lipat perut sampai. Itu nak digosok itu. Banyu kaki susah nyampe ke lipatan itu. Selangkangan, lepitan lutut ini kemudian jempol kaki, terus kaki atau gosok kaki. Pokoknya gato harus gato seluruh badan. Bahkan di sini disebutkan mas'alatu ghuslil aklab. Maaf, misal dia belum bersunat. Misal ya tak tahulah intinya apa dia belum bersunat tu kan, apa baru masuk Islam atau apa. Pokoknya belum bersunat. Mana hukum mandi wajibnya? Harus kena
kulit ghusla ma tahta jildi al-kulfah allati taqta'u indal khitan. Wajib banyu sampai ke tempat di bawah kulub itu nah. Yang mana di sini disebutkan yang mana ketika di hitan, ketika disunat dia kejingoan. Kalau dak disunat dia dak kejingoan. Nah itu harus kena yang itu. Paham tak maksud kan? Nah, enggak usah nak sebut dulu. Iya, nak peragar dulu kaya. Tak usah nak ditekankan ini. Iya. Jadi bahasanya tu belum disunat dia dak kejingoan, sudah disunat dia Nah itu harus kena banyu. Barang yang disebut itu tadi harus kena. Berarti maaf kalau dia belum bersunat, entah apa itu kejadiannya, pokok belum bersunat, harus dia mandi wajib. Ketika dia mandi wajib harus dibuka. Ya Allah. Iya. Agak vulgar. Kopi susu ini, teh susu. Agak lain, bang. Biasa teh kan? Ya, ngegas. Sama ada susu ini lain kawannya. Nah, baru 5 menit lah digasnya gitu. Nah, itu jadi harus dibuka. Fi ghuslil hayyi yajibu isalul ma'i ila ma tahta kulfatil aqlab fa in ta'azzara wusulul ma'i ilaiha shalla ka faqidit tahurin fa yajibu alaihi al-qada. Kalau dia ternyata belum bersunat tadi, misal taruhlah baru masuk Islam, misal contoh masuk Islam ternyata dia ngomong belum bersunat aku ustaz, misalnya Pak Haji aku belum sunat. Ya sudah, pokoknya mandi wajib dulu, kaki kita nyari tukang sunat yang mana yang galak nyunat kau ni misalnya kan. Yo, nak ditanya dulu. Nah, berapa hari dia dari misal dia masuk Islam hari Senin, berarti kan sudah wajib semayang kalau macam mandi wajib. Nah, mandi wajib itu harus mandi wajib, dan ternyata maaf kata itunya dak baca di metu ke misalnya, dak baca dibasahi. Lekat misalnya dak acak dibasahi, intinya dak acak dibuka barang ni tadi, maka tetap dia mandi wajib. Dan berapa hari dia belum sunat itu kagak dikodok. Misal dari Senin dia masuk Islam, mandi wajib dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bertemu tukang sunat yang galak nyunat dia tadi kan. Nah, sudah bersunatlah dia Jumat. Nah, berarti dari Senin sampai Jumat itu solat-solat yang dilakukan dari Senin sampai Jumat itu dikodok. Kaget baru dia mandi wajib lagi diulang. Jadi jangan omong ke sudah dah usah semayang dulu. Jangan, tetap solat. Ajari semayang. Apal lah Fatihah? Apal, baca Fatihah jadilah. Menkulhu dah apal sudah. Anas apa tak surat Anas apal. Jadi apal apa? Al-Baqarah. No apal Al-Baqarah. Pokok ini. Itu nanya surat Anas apa lah? Ida Al-Baqarah apal aku. Nah, kacau. Al-Baqarah. Alif lam mim ya cuma. Ah itu jadi wajib dikodok selama dia tak baca dibasahi tadi. Wa fi ghuslil hayyi yajibu isalul ma'i ila ma tahta kulfihi al-aqlab fa in ta'azzara wusul al-ma' ilaiha shalla faqidat tahurin. Wa fi ghuslil mayyitati yughassalu wa la yusalla alaihi indal ghamli wa yatayammamu ghusli wa yusalli alaihi inda Ibn Hajar. Kalau dia meninggal berarti jenazah sudah jadi mayit. Masuk Islam ternyata maaf kata tadi itu belum bersunat tadi. Belum bersunat, baru beberapa hari masuk Islam, belum kompol bersunat, karena tukang sunat angkat tangan kalau tak galak nyunat dia tadi, misalnya kan, ini meninggal, ajal yang tadi meninggal. Nah kan mandi jenazah tu mandi apa namanya kemarin? Mandi wajib. Berarti kalau dia mandi wajib, barang itu tadi nak dibersihkan, nak dibuka berarti. Nah kata Imam Ghomli, kata Imam Ibn Hajar, solatkan dia, mandikan dia. Kalau barang itu dah baca dibuka, kulubnya dah baca buka, berarti kan tak kena banyu. Tak kena banyu. Nah mak mana ini? Apa nak nunggu tukang sunat dulu? Tidak usah repot-repotnya itu tukang sunat. Mak mana kata Imam Ghomli, mandikan dia seperti biasa, setelahnya tayamum.
dia tayamum untuk nampel kulit yang tak baca dibasuh tadi. Itu jadi jangan nak sampai nunggu kaki kita mandi ke tukang sunat, tunggu dulu tukang sunat. Ya Allah, baranglah sudah terkonjol nak disunat lagi. Tayamumnya kepalanya itu tuh gitu. Tayamum cak biasa, pala sama tangan. Yo kita nayamum kenyo. Yo sama cak biasa tu lah tayamum. Yo kaki ngongkon dia tu lah. Tayamum dewek kau tu bangun pula dia tu. Ya. Kalau kita yang lupa kaki misalnya kan, kan tak boleh dibasahi. Jadi untuk yang sadar kan, aku harus kalau tambah tayamum juga. Tayamum kalau di lukonya di tempat yang wajib dibasuh itu. Kalau yang tempat yang tak wajib dibasuh, telinga wajib tak dibasuh wuduk. Tak wajib sudah liwat ke baik, tetap sampai wuduk. Ini kalau di tempat yang wajib dibasuh. Itu. Nah, jadi kalau dia meninggal, kata Imam Ibn Hajar, mandi ke dia cak biasa, habis itu ditampel dengan tayamum, solat ke dia cak biasa. Sunnah-sunnah ketika mandi wajib. Yang pertama at-tasmiyatu. Tasmiyah itu bismillah. Jadi nama bismillah itu ada basmalah, ada tasmiyah. Jadi itu asal katanya itu kan ismun. Ismun itu artinya nama. Bismi itu tulisannya biismi, tulisannya itu biismi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ba itu nyambung dengan alifnya bismi, jadi alifnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah itu apa bahasa kita galak? Tasmiyah pemberian nama. Tasmiyah itu artinya ismi, bismillah dengan nama. Maka tu bismillah itu disebut dengan tasmiyah, menyebut nama Allah, menyebut dengan nama Allah. Jadi kalau masalah bismillah ini dalam kitab Nailur Raja, di situ disebutkan tentang bismillah itu wong yang tidak memulai aktivitas apapun dia dengan bismillah, apalagi ibadah, aktivitas apapun itu dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dia terputus dari keberkahan. Jadi kalau apapun gawe gitu, nak minum bismillah, tegak bismillah. Ana di 14 Sele itu Pak, ada dulu ana masih kecil, mungkin di tahun 96 lah kali. 96 97 ana lah pacak beli pempek olehnya kan. Lah pacak beli pempek. Mamang tukang pempek. Anak kami manggilnya dulu Mang Mas. Mang Mas ada tukang pempek. Di 14 Sele itu ada tukang pempek yang anak kecil dulu, ingat anak dua. Wak Teguh, pernah dengar Wak Teguh? Yang suaranya besar, pempek. Wak Teguh itu namanya. Wak Teguh sama Mang Mas. Wak Teguh ni terkenal dengan kopok lah meninggal. Dia meninggal lah tua kalau sudah terkenal. Wak Teguh suara dia besar, suara kita tak kedengaran. Besar dan suara pempek. Nah, sikok yang Mang Mas ini yang anak dulu ingat, setiap bergerak bismillah. Mang Mas beli pempek, ngambil plastik. Bismillah. Cukup bismillah terus pokok. Jadi Mang Mas memang demen ya bismillah terus. Dulu masih kecil tak ngertinya mengkali Mang Mas ni kan nak belajar dengan kiai juga kan dulu. Ternyata setiap gerak-gerik kita yang kita ucapkan dengan bismillah itu mendatangkan keberkahan dari Allah. Bismillah. Galak dengan wong tua kalau tegak bismillah. Bismillah, tegak bismillah, berjalan bismillah, keluar bismillah, naik motor bismillah, nyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tu buka itu di surat Iqra. Apa surat Iqra yang ketika Nabi dapat pertama kali wahyu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah taala, kata malaikat Jibril, ya Muhammad. Ini Jibril yang ngomong dengan Nabi Muhammad. Kalau malaikat nyebut Nabi Muhammad itu langsung nama, Pak. Ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi kalau kita kurang pantas nyebut nama Nabi itu dengan kalimat Muhammad. Harus ada embel-embelnya depannya. Nabi Muhammad atau Sayyidina Muhammad atau lebih panjang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nyebutnya Rasulullah. Kita tak boleh nyebut nama Nabi. Bisa kita lagi bercerita, duduk cerita tentang Nabi misalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Kurang pas nyebut Muhammad tu. Karena kita tak usah nak ngukur Nabi kita dengan orang lagi berbahasa. Itu ya nak.
Ana manggil Mang Haji. Coba ana manggil Jul, sehat ya? Jul di sana. Sekali nilah aku ceramah di sini, besok lagi Mang aja Ilham manggil Jul. Jegoni, sehat Jegoni? Mang aja. Kurang aja. Pak Haji manggil, kita manggil yang tua, Mang Haji, Pak Haji, Bapak, Kak. Ini gelengan nyebut Nabi Muhammad baik. Muhammad mamang kau panggil. Muhammad. Iyo. Nama itu kan. Kalau masalah Sayyidina itu Bapak, itu yang jadi hilaf antara ulama itu di solawat di tahiyat itu di situ. Bukan masalah hilafnya antara nyebut nama Nabi itu. Kalau nyebut nama Nabi di dialog, di pembicaraan biasa itu tidak boleh pakai Sayyidina. Kalau di selawat itu yang dijadikan hilaf para ulama. Ulama itu berbeda pendapat masalah Sayyidina. Di mana Sayyidinanya? Di selawat di tahiyat itu Karena Nabi ketika tahiyat tidak pakai Sayyidina. Karena anak nyebut nama anak. Ustadz Muhammad Ilham. Ya Allah kelebainya Ustadz anak kalau ngomong Ilham, ngomong ke dia Ilham. Nah kan misal ada gelar Kiai Haji Muhammad Ilham Kamil LC mengatakan ya Allah panjang sebut nama Ilham sudah. Kalau wong lain dengan kita bebaso manggil anak misal Ustaz Ilham, anak nyebut dia dewe Ilham. Apa nama Ustaz anak kedemen yo. Itu kan. Nah Nabi itu ketika selawat itu ada yang ngatakan pendapat Nabi itu nyebut nama diri dewe, kita pakai Sayyidina. Kita ini umatnya nyebut Sayyidina, tapi ada sebagian ini masalah ibadah di dalam sholat. Jadi kalau di dalam ibadah jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau Nabi pakai Sayyidina pakai, kalau Nabi tidak. Nah jadi dua pendapat. Kita nak pakai jatuhi, tidak pakai tidak apa-apa. Tapi kalau untuk ngomong biasa jangan Pak nyebut Muhammad baik. Nah kalau terdengar ada sebagian ustaz misalnya lagi ceramah nyebut nama Muhammad, tak usah pula diremehkan, tak pula kita nak ngecik ke dia, mengajar ustaz dia jangan. Iyo anak njuk tahu ni. Jadi ini Pak. Kita belajar, kita dapat ilmu itu untuk diamal, bukan untuk nyingok-nyingok. Kita dapat ilmu ni bukan untuk nyingok wong lain, tapi untuk kita amal ke kita, bukan ngawasi wong, bukan nak banding-banding ke terserahlah. Kita ni dapat ilmu tu nak ngamalkan, bukan nak ngoreksi wong lain, nak nyingok wong lain, terserah. Kecuali yang nak kita tegur tu kalau dia nahi munkar, maksiat. Misal contoh ini, Nabi kalau berdoa Bapak itu sampai disebutkan oleh sahabat bayadhu ibtaihi, nampaklah putih kelek Nabi. Mana berarti Nabi berdoa? Ini Nabi berdoa. Kelek kita hitam, kelek Nabi ini nih. Jangan banyak ke kelek kita. Maka tuh sahabat nyebutnya bayadhu ibtaihi, sampai nampaklah putih kelek Nabi. Berarti Nabi itu kalau berdoa minta dengan Allah berhajat makin adab Pak. Bercara. Kita ni maaf ngomong kadang berdoa tangan pucuk paha. Banyak kena, banyak pintaan, semayang bau sekali. Berdoa pucuk paha. Nah, itu namanya ilmu. Nak kita amal ke, bukan kita nyingok yang lain. Nah, ini adalah tahu kalau ngangkat kalau berdoa tu ngangkat tangan. Habis sisa jangan ngawasi berdoa. Ini kan sering kadang-kadang perhati ke. Anak ngajar, anak jauh tahu, habis maya ngawasi orang lain. Mak itu, akhirnya saling apa doa. Nyengok wajib je kuping ke mana. Tadi nyok tahu padahal tadi habis maya. Dah sudah nyok tahu ada Ustaz Ilham tadi itu masih di tangan bocah. Berdoa tu kita ngamal, jangan ngawalnya wajib. Kuping tebok tangan. Ngapa nak nyengok ibu? Kita ni dapat ilmu nak ngamalkan, bukan tengok orang lain. Nak dia nantak berdoa ini berdoa, lantaklah dia sana. Mana kendak dia? Kali dia banyak duit, kali dia minta lagi dengan Allah kan. Iya, kita ni cara buntu ni ya Allah. Cara buntu kan.
Mencari kedua pendek doa. Istilahnya tuh kan, mana kendak dia kan? Nah kita yang penting beradab, bercara. Kita ni bapak dengan Allah tu nak bercara. Jangankan dengan Allah, dengan manusia lagi bercara kalau ada hajat. Datang rumah orang ada hajat. Assalamualaikum. Ada adabnya lah, bercara kalau datang. Uji Nabi kalau datang rumah orang, Assalamualaikumnya 3 kali 3 kali ngetok. Lebih dari 3 kali dah dibukai berlari lah. Jangan lama gini depan rumah wong tu. Si kamu makin banyak lagi. Nah, tapi cak mana 3 kali tu? Jangan 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alangkah cepatnya wajib tu lagi sewek. Sabar dulu. Ini langsung Assalamualaikum. 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 Sudah 3 kali jadi lah. Baru sewek. Jago tu. Kaget dulu. Nah, cak mana 3 kalinya untuk jeda. Assalamualaikum. Dia dengar. Doang jabuk bet saya. Kali apa lagi di kamar mandi, tunggu dulu. Assalamualaikum pertama tu. Iya, apa lagi? Iya, tunggu dulu. 2 kali. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Belum betul lagi. Assalamualaikum baru 3 kali. Mendak dibuka sudah balik. Berarti katik wong atau dia dak galak datang, dak galak nerima tamu. Atau dak kedengaran, mendak kedengaran babit pintu dia tu. Kemudian cak mana lagi kata Nabi, kalau ngedor rumah wong, tegaknya jangan tegak cancang depan pintu. Tegaklah di belah kanan atau di sebelah kiri pintu. Sehingga kata Nabi kalau kita ngedor, dia muka, kita dak tengok isi rumahnya. Ya, mana tahu ke bininya lagi bercanda pendek. Cara di rumah kan? Iya, kita tumpah. Ini nak wajib, apa tengok sebelah situ? Kau ni bini mata ni, ini aku nak. Ngerti bininya lagi nonton TV. Itu kan? Jadi Nabi itu sudah Nabi lah ngajari kalau tinggal kita pakai weh. Nabi lanjut tahu kalau. Nah, jadi ngedau pula itu dengan manusia Pak, bercara lagi gitu ngedau. Ada hajat kita dengan wajib itu bercara. Dah kata gitu ngedau, Assalamualaikum. Oi, sabar. Nah, itu kan. Nah, kita dengan Allah juga kalau berdoa berhajat, minta dengan Allah, nak bercara. Kau ni kalau uji malaikat duduk berjumpa uji malaikat kau nak minta tidak benda itu. Wah ngajar minta uji. Nah, uji malaikat tu bahasa ingatkan sekali lagi, anak ngenjuk tahu ini kita dapat ilmu ni bukan untuk nyingok iwong, tapi untuk kita ngamal ke diri kita dewe. Jadi dosa nolai kalau doa gitu. Masa nolai mantap lah. Masa nyingok tangan pendek. Usah. Kalau imam doa ini bagus. Nah, kan dosa nyingok biar kalau tangan ini dia nak sambil ini doa lampah aja kan. Iya, paling kampung ni malah itu dosa lagi kau jadi imam gitu. Nah, itu biasa. Jadi itu ilmu. Sikot lagi juga anak ngaku anak sampai kirim karena kejadian galak anak pernah ditanya oleh wong tadi. Sikot lagi kalau maca Yasin anak pernah nyampe ke jauh atau pernah lu mana sampai ke sini. Adab maca Yasin, megang Yasin belah kanan, tangan kanan, megang speaker belah kiri. Itu namanya adab. Mungkin kita anggap itu sepele. Tapi itu ternyata salah satu adab dengan Al-Quran. Megang tu tangan kanan, tangan kiri kan tangan kotor. Pegang speaker tangan kiri kalau memimpin Yasin. Nah, pegang Yasin belah kanan. Nah, ini namanya kan ilmu. Ingat ke kaget malam Jumat kapan Yasin? Tak usah ngawasi wong. Nah, ya. Oh, Yasin kau tu belah kanan, tangan kau tu dak dengar pusat mari tu ngomong. Langsung tegak-tegak lantak di sana. Apalagi maaf sampai misal sifat arogan tu misal yang memimpin Yasin ni tadi megang tangan kiri, kita tak tahu speaker tangan kanan, dari jauh ditegur, oi benar macam Yasin tu, itu jangan, itu kan malu wong namanya. Iyo. Nah, kalau ilmu yang model ini, amaliyah yang model ini pakai, tapi bukan untuk arogan dengan orang lain, kecuali yang sifatnya maksiat, tak apa kita tegur dalam arti kata yang sifatnya fatal tu misal Yasin di kapal dia bawa kaki dia misalnya timpunya maki kaki misalnya Yasin. Oh jangan kita ngomong, biarlah itu amal dia gitu. Oh jangan tegur Yasin 3 itu mana dia main.
Tapi kalau yang sifatnya amaliyah cak tadi biasa artinya itu tuh pribadi itu nak ngamal ke nak pakai jadi dan nak pakai sudah itu maksud anak tu. Jadi tak usah terlalu apa dia tadi bahasa arogan. Apa dia arogan tu kalau bahasa kita tu? Iya, sombong. Iya, sok pinter. Apa nembak wong depan wong itu maksud anak tu. Itu kan arogan bahasanya. Langsung nembak wong depan. Ayo benari tangan tu. Iya, caranya itu kadang itu terjadi kan itu maksud anak. Jadi apapun yang kita dapat, amal apapun itu pakai bukan untuk ngawasi wong. Ingat ke itu sekali lagi. Kecuali yang sifatnya maksiat, yang sifatnya fatal cak tadi boleh kita tegur wong ya. Tapi kalau yang misal metu masjid kaki kanan, kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, tak perlu nak ditinggal ke payuk kaki kau tu. Langsung itu kan. Mek wuduk misalnya sunat ni cak mana? Ini sampai lagi mek wuduk apa benda? Mek wuduk kau tu kat mana? Kamu tak usah je lah. Kita pakai amal ke yang kita dapat itu. Balik tadi tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Jadi minta tadi dengan Allah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua sunnahnya bersiwak. Pakai siwak. Nak mandi ni tadi pakai siwak sunat. Jadi tapi siwaknya beda ke? Jangan siwak semayang, siwak tidur, siwak ngaji, siwak inilah kalau dia tu Nabi tu bukan sikok kat siwaknya. Tidur siwaknya lain lagi Nabi. Tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, maca Quran pakai siwak sunnah, ambil wuduk bersiwak, mandi wajib, mandi sunat pakai siwak, kecuali mandi mubah, mandi biasa mandi sore-sore cak tadi mandi sunnah, mandi mubah biasa itu. Yang sunnah pakai siwak sunnah, tapi beda ke siwaknya, jangan sama ke siwak semayang, siwak lain itu. Sunnah pakai siwak. Kemudian yang ketiga sunnah mandi tadi itu al-qiyam, tegak. Kalau baca tegak mandi ni, tegak, jangan duduk. Kecuali lah geger kalau kaki. Masih boyo pula, dah tahu kaki geger masih nak mandi dah subuh-subuh Iya. Lah tahu kaki lah geger kalau subuh-subuh masih nak mandi, jadilah. Itu. Nanti masih ada kena orang kan. Kemudian istiqbalul kiblat. Kalau baca ngarahnya ke arah kiblat, jauh WC itulah. Kemana arah kiblat dia? Ngadep kiblat nama dia. Itu. Kemudian sunnah lagi ghuslul kafain, basuh kedua tangan. Kedua tangan, basuh dulu. Ini sunnahnya. Sebelum mandi ini Pak, ini sebelum mandi. Yang harus dilakukan bukan yang harus, yang sunnah dilakukan sebelum mandi. Basuh dulu tangan. Bersihkan. Kemudian al-madghatu wal insak, kumu-kumu dengan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kumu-kumu masuk hidung. Jadi kalau nak ringkasnya ini ambil wudu. Jadi sebelum mandi wajib tu sunnahnya ambil wudu. Jadi kena kan loh. Ini kan dipreteli sebenarnya sikok-sikok nyebutnya. Jadi kalau nak jadi ke sikok, sebutlah langsung sunnahnya sebelum mandi wajib ambil wudu. Jadi berwuduk dulu. Cak wuduk biasa, sudah wuduk baru mandi. Itu jadi. Kemudian sunnah lagi takhlilu sya'ri. Kalau rambutnya panjang ditarik-tarik, rambut panjang. Betino berarti kan, kalau lanang kan pendek gitu. Kalau betino tu tak baca mandi cepat-cepat itu. Kalau gitu rambut kita pendek, rambut dia tu panjang, tebel, itu nak ditarik-tarik, digesep-gesep ke banyunya. Tak baca langsung mandi-mandi Tayammun, ambil belah kanan dulu, baru sebelah kiri. Taslis 3 kali kanan, 3 kali kiri. Wa yaghtasilu masturul aurat, hendaklah ketika mandi sunnahnya menutup aurat. Jadi di dalam kamar mandi, intinya lagi dewean itu inti lagi dewean. Ada tak aurat? Kan aurat itu ketika dengan wong kan? Iya, ketika dengan manusia. Entah itu manusia sesama jenis atau beda jenis. Sama jenis kita sama lanangnya ada aurat lah. Bukannya gitu nganggap lanang sama lanang juga ada aurat. Auratnya dari pusat sampai lutut. Kita tak boleh
nyingok pukang. Mako tu wong yang maaf bahasa itu yang biasa galak jadi imam, usahakan jangan lagi make cano pendek sehari-hari. Kalau baca, kalau muka aurat cano pendek, walaupun lanang. Siapa yang ngiler nyok paha kau? Siapa yang ngiler kan nyok paha kami kan? Ya memang tak kata ngiler, cuman aurat itu tu, aurat. Jadi kalau baca tutup aurat sehari-hari. Jadi ada aurat tetap. Nah itu. Nah di dalam kesendirian kita, dalam WC, dalam kamar mandi, dewean pokoknya intinya ada aurat juga. Di mana auratnya? Di sini dikatakan oleh Nabi SAW, auratnya adalah sawatan, dua kemaluan depan dengan kemaluan belakang. Itu yang harus ditutup. Karena mata iblis itulah yang baca nyingok dua kemaluan itu. Jadi Nabi ngajarkan gitu kalau lagi dewean atau lagi di kamar mandi itu tetap ditutup dua kemaluan. Maka itu sunnah. Yo sunnahnya ditutup. Maka tu wong bingen tu galak make telesan tadi mandi. Make telesan sewet, apa kain basah nyebutnya tu sewet laboro bisa pakai untuk mandi. Dah lega Zat. Sudah mana nak lega. Yo tutup pokoknya itu kan. Yo tutup. Yo kadang ada yang tak lega kan. Nak telanjang bulatnya. Yo tidak, itu memang berbahaya. Bahayanya karena mata mereka tu tetap mengawasi kita. Cuman kita tak acak tengok dia tadi. Itu di Allah Ta'ala dalam Quran, min haitsu la tarawnahum. Mereka baca tengok abu kamu tak baca tengok dia. Itu kata Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi dia baca tengok gitu. Kita tengok wong lagi malu. Nah, itu juga dengan iblis itu. Maka tu maaf ngomong, ada yang punya gangguan penyakit-penyakit. Maaf sampai sekarang kadang lah sudah umur berapa tak bertemu jodoh misalnya. Bukanlah kawin. Bukanlah meninggal, bukan. Maksudnya tak kawin-kawinnya masih bujang dia nak ngomong tu. Itu maaf ngomong bukan dia dah galak. Kadang bertemu aduh bukan tak galak. Lah sudah bertemu kan kadang nak jadi ujung-ujung batal. Aduh itu maaf ngomong Pak. Kadang-kadang itu non medis itu. Itu ada juga gangguan. Karena seringnya tadi kemaluan selalu dibuka di depan mata para jin tadi. Dia demen dengan kita dibuatnya tak baca bertemu itu nah. Dia obati di ruqyah, baru baca bertemu jodoh itu. Jadi ada maka tu Nabi ngajarkan tutup tadi biar tak diganggunya, biar tak didemenkannya. Apa jangan agak mudah ini jin tadi. Seger masih mudah ni. Demen dia. Itulah dia. Masih seger katanya wajib ni Haji demen dia dengan kita tadi tu. Itu wa an la yanqusul ma'u anis wa ayaghsilam fi mahalli la yanalu fihi ar-rasyas. Itu jadi sunnah-sunnah ketika mandi wajib, lebih kurang itulah. Kemudian sunnah-sunnah di dalam mandi tadi. Nanya dikit. Boleh jadi. Kita di Palembang ni kalau setiap orang pasti ada azan dulu. Apa dia? Azan jenazah. Azan di kuburan. Pada umumnya, tapi kalau yang memahami kalau tak dipakai. Di juru Iya, di juru kubur kan. Letakkan jenazah. Iya, azan sama qomat Alasannya apa? Begitu dia lahir dia azan. Begitu dia meninggal dia azan lagi. Alasannya. Padahal kalau nikah kita kan azan bukan ngajak sholat. Bagi dia tegak sholat apa malu kan? Nah satu yang kedua. Julak lagi, dia tegak. Pada umumnya kita pada Muslim ini pada umumnya kalau duduk kata jenazah di pojok kubur puas kendak. Padahal kita kadang samping ada yang luar masih. Jadi di dalam Islam itu, di dalam syariat ngambil hukum itu dari Quran, hadis, ijma', qiyas namanya. Jadi di dalam hukum Islam itu yang kita ngambil hukum itu dari 4. Quran, hadis, ijma', qiyas namanya. Al-Quran ialah Quran, hadis ialah hadis Nabi, ijma' itu namanya kesepakatan ulama. Ulama bukan yang cana ni, mana bukan ulama ini. Anak ni nyampe ke ulama dari ulama. Ulama tu yang
Cak Imam Syafi'i memang yang punya ilmu yang ijma ulama, kesepakatan ulama. Itu hukum juga baca jadi. Kemudian yang keempat namanya kias. Kias itu mengambil perumpamaan. Itu tadi dipakai. Jadi ketika Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lahir, itu kan Nabi azan lahir. Ngerti tak dengan azan? Budak sudah ngerti. Tapi Nabi azan kan. Nah kata ketika orang yang meninggal, Nabi tak ngazan ke. Ketika orang meninggal juga pun Nabi dah mengazankan. Sebagian ulama ngembek hukum pakai yang nomor 4 kias. Kalau dia keluar ke bumi, dia diazankan oleh Nabi, maka dia datang ke bumi diazankan, keluar dari bumi dia diazankan. Jadi pakai hukum yang mana? Cari di Quran, setengah matilah nak kata hukumnya. Cari di hadis, Nabi dah pernah azan ke. Cari ijma ulama, kesepakatan ulama, dah kata. Sebagian ada yang mengatakan tidak boleh, tidak usah. Tapi kita ngambil hukumnya dari mana? Oh dari kias. Ada sebagian ulama ngambil hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu tuh kias. Keluar dari rahim ibu ke muka bumi diazan ke, keluar dari bumi juga diazan ke. Itu. Jadi mana menyikapinya? Nanda azan tak apa-apa, nak azan tidak apa-apa. Tidak salah kalau. Cuman main ni caranya. Kita kalau punya ilmu, cara orang berilmu ini, kalau orang yang kurang ilmu tu kadang-kadang tadi bahasa arogan. Cak mana sikap orang yang memang berilmu, yang bijaksana, kita melok cara kampung di sana. Kebiasaan kampung sini, kalau nguburkan jenazah, makin pendapat yang mana? Oh kampung sini tak pernah azan ke? Sudah, tak usah diazan ke? Mak aku ini, aku nak azan ke? Jangan. Itu namanya punya ilmu tapi tidak bijaksana. Kita tinggal di mana? Misal anak umur 14 eling, kecil-kecil besar di 14 eling, ibu di 14 eling, ayah di 14 eling. Anak pindah sudah. Anak pindah dapat ilmu lah di sana. Misal di sana tadi caranya azan ke, misal di 14 biasanya tak pernah azan. Ibu meninggal di kubur ke, aku ni anaknya. Uji orang kampung tak usah azan, langsung kubur. Dah azan ke, rumah aku ini. Oh jangan itu. Itu namanya arogan tadi, punya ilmu tapi tak bijaksana. Kan ada dua pendapat. Kalau biasa kampung 14 ele tidak azan, sudah melok cara kampung 14 ele yang ngambil pendapat tidak pakai azan. Itu. Kalau di kampung itu biasa azan, jangan. Misal anda dapat ilmu di sana, wong 14 ele biasa azan. Kobo sini lah wong 14. Banyak kobo sini. Diazan ke? Marah aku. Tak usah azan. Umat aku ini, tak kalah aku. Oh jangan. Wong 14 azan ke? Sudah azan ke? Yang tak boleh tu kalau dia nyanyi keong racun. Magai. Kalau dia keong racun misalnya, magai malu. Umatku itu kurang ajar kau. Apa keong racun juga. Nah, macam itu kan. Jadi pintar-pintar. Kita punya ilmu tapi macam menempatkannya. Biar kita ni tetap apa itu namanya. Nah itu baik. Jadi orang punya ilmu itu dia tahu di mana letaknya, tempatnya. Itu yang memang punya ilmu. Pernah kan anda sampaikan yang masalah bismillah dalam Fatihah. Di Mekah Madinah itu bismillahnya tak kedengaran. Imam sir namanya, sir tak kedengaran. Maco tapi tak kedengaran. Tapi yang kedengarannya Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Sudes, tahu Imam Sudes? Itu tak pernah dia bismillahnya besar. Ketika dia semayang di Indonesia mazhabnya umum mayoritas Imam Syafi'i dan bismillahnya dijahar ke, tegaklah dia jadi imam di Masjid Istiqlal. Dengar di YouTube masih ada rekamannya, dia maca Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru ilmu namanya. Tahu dia Indonesia ni mayoritasnya Imam Syafi'i. Jangan ku gawak yang di Mekah tu. Yang kita ni beda lagi. Baru pergi umroh, balik umroh, jumpa jadi imam, hilang bismillahnya.
Ketinggalan. Jadi mak manu aja. Kita nih melak Mekah nih ulama kalau banyak. Itu namanya punya ilmu tapi tidak ngerti tempat. Itu. Ya. 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 Allah di dalam Quran tak pernah nyebut nama ya Muhammad. Bayangkan tak? Oh nyebut Allah. Oh nyebut Allah. Iya Allah. Nama Allah itu tak kata embel-embel. Itulah nama Allah. Maksud aku kita sebagai hambanya menyebut dia sebagai sang halik. Ada tak? Ya itulah penghormatannya. Iya. Iya itulah penghormatan gitu. Allah Subhanahu wa taala. Dak ganti. Carilah di dalil di Quran Allah dak ganti bagi kalimat apapun. Itu nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu nama Allah. Nah, itu. Jadi kalau nama Allah dak ganti maka tu ngapo Allah itu dak kata embel-embel menunjukkan Allah itu beda dengan manusia. Itu Allah beda dengan manusia. Salah satunya karena Allah Ta'ala itu beda dengan manusia. Apa sifat Allah itu? Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi tidak baca disamakan dengan makhluk. Kalau dengan Allah ya itulah cara kita manggil dengan nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kalau dengan Nabi Muhammad ini dapat contohnya dari mana? Dari Allah dapat contoh. Kalau Allah nak nyontohkan nyebut nama Allah mana? Allah menyebutkan nama zatnya ya dengan nama Allah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah Ta'ala mencontohkan, mengajarkan kita untuk manggil Nabi Muhammad itu tak manggil dengan nama. Ya ayyuhal mudassir. Siapa yang disebut ke ya ayyuhal mudassir? Itu Nabi Muhammad. Wahai orang yang lagi berselimut, itu Nabi Muhammad. Tak pernah Nabi Muhammad dipanggil dalam Quran ya Muhammad. Boleh dicari atau yang pernah hatam Quran pernah tak terbaca ya Muhammad. Tapi kalau nama yang lain ya Adam, ya Nuh, langsung nama. Tapi kalau Nabi Muhammad ya ayyuhal muzammil, sudah azan. Ada lagi gigi tanya kalau dilanjut nanggung dikit lagi azan. Duduk pucuk kuburan tak boleh. Duduk pucuk kuburan dilarang. Tak boleh duduk pucuk kuburan. Itu. Ada lagi? Sama sikok lagi macoi nama wong kuburan itu menyebabkan menurunkan kalau wong ngapal tu cepat lupa itu nak. Kalau wong galak macam-macam ni kecuali dia nyari nama wong misalnya. Dia katik gawe macam nama-nama kuburan. Oh haji Lembang ini lu. Lembang Ki Agus sepannya. Oh ini Bugis hanya Andi teman. Nah, katik gawe macam nama. Itu kan dalam kitab itu disebutkan wong yang galak macam katik gawe itu menurunkan daya hafalnya galak mudah lupa model itu jadi jangan apalagi nodoi kuburan, jangan nodoi kuburan. Yang lebih hebat lagi lah nodoi sambil ngokok pula. Yang pucuk api bawa api juga lagi kena azab di bawah tu kan, pucuk api bawa api. Itu jadi jangan sembarangan kalau lagi di pemakaman. Ada adabnya kalau. Ada lagi? Belum azan kan? Jatuh kalau ada yang nak bertanya lagi kira-kira. Apa nak nanya kolom tadi aku? Iya. Ini kolom itu bahasa agam itu kan? Ini kolom. Kita nyebutnya kolom bahasa agam. Dalam hati. Jadi bacaan
Cak bismillah, auzubillah, maca doa masuk WC. Itu di luar WC. Maca doa keluar WC. Di luar WC, jangan dalam WC itu. Maca keluar WC. Alhamdulillahillazi azhaba anil azab. Iya pas keluar, bukan muka itu. Alhamdulillahillazi. Jangan. Itu kan ada alhamdulillah tadi. Macanya di luar atau dalam hati boleh. Muka lawang dalam hati macanya. Nah, itu. Jadi jangan dilampaskan di dalam mandi wajib kan di kamar mandi gitu. Jangan dilampaskan. Makin dengung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaca. Alang kepasehnya maco deh. Sampai kedengaran kita apa? Mah kita juwitnya no. Nawaitul wusla. Ada pakem ini. Iya, ada tasdidnya kan. Panjang pendeknya baca kalau. Jangan ya dalam hati be kalau dia iya lakuannya ngaji baca. Nah itu. Kalau ada yang lupa sama dia wajib ni. Apa? Ada yang lupa juga. Ada yang lupa? Oh lalamunya anda mandi. Maka tuh diingat lagi, biar ingat. Iya. Iya. Dia tu jarang diguna ke Ustaz. Jadi lupa. Iya. Kalau kita baca terus kan ingat Ustaz. Iya, ingat. Sama sama ditunjuk tadi. Iya. Azan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.